Kami dari kelompok 2, saya Silva Zinur Bayani, dan di sebelah kanan saya Ada di Skena Safa dan di sebelah kiri saya Naufal Dewi Caksono akan menceritakan kembali novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Dan Noval akan menceritakan kembali novel, Saya akan menceritakan novel di bab 1. dan Adeline Saya akan menceritakan novel bab 3. dan saya sendiri akan menceritakan novel di bab kedua. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menceritakan kembali tentang Ronggeng Dukuh Paruk. Pada suatu hari, Serintil bermain dengan 3 temannya, yaitu Darsun, Warta, dan Rasus. Serintil menari diiringi ketiga temannya. Serintil menari seperti penari ronggeng yang sudah berpengalaman. Pada saat itu, kakeknya yang bernama Sakarya melihat kejadian tersebut, dan Sakarya pun terkejut bahwa cucunya bisa meronggeng seperti itu. Dari situ Sakarya berpikiran bahwa cucunya telah dirasuki oleh indang ronggeng. Dan Sakarya bergegas menemui dukun ronggeng yang bernama Kertareja. Lalu ia menceritakan semua kepada Kertareja tentang Serintil, dan akhirnya Kertareja setuju untuk mengasuhnya. Pada hari baik, Sakarya menyerahkan Serintil kepada Kertareja untuk diasuh. Karena selama 11 tahun sudah di Dukuh Paruk, ronggeng sudah mati. Tetapi sekarang keberadaan Serintil kembali menghidupkan Dukuh Paruk oleh peronggengan. Rasus yang mendengar kabar tersebut sangat sedih dan kecewa, karena nantinya Serintil akan menjadi milik semua orang. Sebagai calon penari ronggeng, Serintil harus melakukan beberapa syarat agar sah. Yang pertama, Serintil harus mengikuti upacara pemandian di depan makam Ki Secamanggala. Syaratnya adalah Serintil melakukan sayembara buka kelambu. Buka kelambu itu adalah, kalau dalam bahasa Jawa itu buka baju ya, di hadapan laki-laki. Nantinya laki-laki akan membayar uang yang paling banyak. Dia akan mendapatkan keperawanan si Serintil. Nah, si Rasus sangat cemburu karena kejadian tersebut. Rasus tidak sudi ada laki-laki yang menodai Serintil. Rasus sangat menghormati Serintil karena Serintil membuat Rasus mendapat gambaran tentang emaknya yang keadaannya tidak diketahui oleh Rasus secara pasti. Rasus mendapatkan cerita dari neneknya tentang kedua orang tuanya yang mati karena keracunan tempe bongkrek yang terjadi beberapa tahun lalu. Bencana ini menewaskan banyak warga, termasuk kedua orang tua Serintil dan Rasus. Selanjutnya, tibalah malam buka kelambu. Sayembara tersebut dimenangkan oleh Doer dan juga Sulam. Tetapi Serintil meminta Rasus untuk melakukan malam buka kelambu tanpa sepengetahuan orang-orang. Setelah kejadian tersebut, Rasus bukannya merasa senang, tetapi kecewa dan benci terhadap si Serintil, karena gambaran emaknya yang ada pada diri Serintil perlahan-lahan menghilang. Akhirnya Rasus pun pergi dari Dukuh Paruk untuk mencoba menghilangkan bayang-bayang Serintil dari hati dan pikirannya. Rasus menetap dan bekerja di Kecamatan Dauan. Di sana Rasus belajar bahwa nilai-nilai yang biasa dilakukan di Dukuh Paruk tidak berlaku di semua tempat. Hari demi hari Serintil semakin terkenal. Semakin banyak laki-laki yang terpikat olehnya dan melakukan hal tak senonoh kepada dirinya, tetapi Serintil hanya membiarkannya saja.
Pada tahun 1960, Kecamatan Dawan menjadi tidak aman karena sedang maraknya terjadi perampokan dan penjarahan. Pada saat itu pula, Rasus bertemu dengan Sersan Selamat. Sersan Selamat itu tentara di daerah tersebut. Rasus diajak untuk menjadi pembantu tentara dan Rasus dengan senang hati menerimanya. Suatu saat ketika Rasus sedang berpatroli dengan Kopral Pujo di Dukuh Paruk, Rasus melihat segerombolan perampok yang ingin merampok rumah Kartareja dan Serintil. Sedangkan keberanian dan bantuan timnya, Rasus berhasil menyelamatkan Kartareja dan Serintil. Setelah kejadian itu, Rasus memutuskan untuk menetap sambil mengurus neneknya. Serintil sangat bahagia ketika melihat Rasus dan ia melayani Rasus layaknya seorang istri. Selama menetap di kampung Setelah menetap di kampung, Serintil berkata kepada Rasus bahwa ia ingin menjadi pendamping hidupnya dan ingin memiliki keturunan bersamanya, dan ia juga rela meninggalkan pekerjaannya, tetapi Rasus pun menolaknya karena Rasus merasa permintaan Serintil hanya keinginan sesaat. Pada suatu pagi, Rasus tetap bertekad untuk meninggalkan Dukuh Paruk dan kembali ke teman-temannya dan juga Sersan Selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Naufal yang telah menceritakan kembali novel Dukuh Paruk dari bab 1. Saya akan menceritakan kembali novel Dukuh Paruk yang untuk bab 2, dimulai dari Serintil yang sedang sakit, yang sampai tidak mampu untuk menari ronggeng. Tetapi dalam kesakitan itu, dia masih ada sifat tidak menyerah dan masih semangat untuk menari kembali. Lalu ada adegan di mana Tampi, teman perempuan Serintil, yang membawa anak bayi laki-lakinya yang bernama Godar. Godar ini anak keempat dari Tampi. Nah, Serintil ingin menggendong dan menyusui Godar. Lalu Godar inginlah digendong dan disusui oleh Serintil. Nah, karena Godar ini adalah anak masih bayi, ia mengemut puting payudara dan tali-tali kutangnya Serintil. Serintil merasa ada sensitivitasnya terhadap dirinya. Yang saya bingung adalah dia masih berusia 17 tahun, masih remaja. Apakah karena usia tersebut yang membuat Serintil mengeluarkan sensitivitasnya saat digigit oleh Godar? Lalu ada keinginan Serintil untuk membeli atau meminum susu atau jamu untuk mengeluarkan ASI. Nah, yang saya bingung adalah di sana karena Serintil ini masih berusia 17 tahun. Mungkin karena dia penari ronggeng ini identik dengan pembuahan birahi di daerah-daerah Jawa tersebut. Nah, mengapa saya katakan ini adalah daerah Jawa? Karena di bab 2 ini saya membaca adanya daerah Cilacap, lalu ada bahasa-bahasa asing, bukan bahasa Indonesia, tetapi ada bahasa Jawanya seperti rikuh, sasmita, dan lain-lain. Dalam kata-kata di novel ini banyak sekali metamorfosisnya dan bahasa-bahasa yang belum saya ketahui. Lalu di kasus yang kedua, di cerita yang kedua adalah Serintil ini sangat teringat dan sangat cinta kepada teman kecilnya yang bernama Rasus. Rasus ini karena dia adalah sangat nasionalis, dia cita-cita ingin menjadi tentara, dan dia pun menjadi tentara ke Jakarta yang bertepatan saat puncak konfliknya itu bertepatan dengan pemberontakan 1965 di Jakarta sampai 1966 karena perang pembantaian komunis. Serintil ini dituduh
dalam pembantaian tersebut, dicap bahwa dia adalah seorang komunis. Lalu ada yang bernama Samusi ini dia ingin eh, menikahi Serintil dan diberikan emas dan berlian. Tetapi Serintil menolaknya karena mungkin Serintil ini masih labil dari segi umur dan kecintaannya yang kepada Rasus seperti belahan jiwanya mungkin ya. Lalu di sini juga saya melihat adanya feminisme karena di bagian Tampi ini disuruh untuk melakukan penghormatan kepada suaminya untuk memasak di dapur dan mengasuh anak-anak. Itu saya terlihatnya seperti sifat feminisme ya. Lalu terdapat banyak simbol di sini. Selain metamorfosis terdapat banyak simbol. Simbol di sini dari Serintil dan kakeknya Serintil yang memakai baju hitam-hitam, memakai sorban yang di atas kepala, topi atas kepala, dan memakai celana cingkrang. Lalu di kasus yang selanjutnya, Samusi merasa dendam dan sakit hati karena telah ditolak oleh Serintil. Tidak ada perempuan manapun yang mampu menolak lelaki kaya. Serintil ini menolaknya. Lalu saat 17 Agustus dia menari ronggeng di acara pameran di daerahnya, ia disantet oleh Samusi hingga dia tidak bisa menari seperti itu. Lalu adanya pembantaian 1965 sampai 1966 di Jakarta, pembantaian komunis. Lalu Serintil ini dan kakeknya dituduh komunis, lalu mereka diangkatlah ke Jakarta untuk dipenjara. Seperti itu. Bab 2 saya sekian dari saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menceritakan ulang kembali novel Ronggeng Dukuh Paruk pada buku ketiga bab kedua. Jadi di sini Dukuh Paruk itu mulai membaik meskipun gak ada lagi ronggeng atau irama calung lagi. Anak-anak bermain dan ada seorang anak perempuan yang gak ikut bermain karena menjaga kedua adiknya. Di kejauhan ia melihat ada seorang wanita dan dia mengenal siapa wanita itu dan ternyata itu Serintil. Nyai Sakarialah yang pertama kali bertemu Serintil dan membawanya pulang. Saat di rumah ia menemui anaknya yaitu Goder yang menangis dan menolak untuk dipeluk oleh Serintil. Warga berkumpul di rumahnya untuk menanyakan kehidupan Serintil selama 2 tahun ini. Namun, Serintil bertekad untuk tidak memberitahu siapapun. Serintil bertemu Goder dan mereka akrab kembali. Sampai Goder tuh meminta jajan kepada Serintil. Terus mereka berdua ke pasar Dawan. Saat di pasar, orang-orang tuh pada kayak ngeliatin si Serintil karena penampilannya yang udah berubah kayak bukan ronggeng lagi. Beberapa saat kemudian Sakaria pun meninggal, menyebabkan kesedihan di Dukuh Paruk. Serintil juga merasa kehilangan, tetapi anaknya membantunya merasa lebih baik. Nyai Kartareja kemudian mengunjungi Marsusi untuk memberitahu informasi tentang kepulangan Serintil atau pokoknya tentang kepulangan Serintil. Nyai Kartareja menemui Serintil dan memohon, tetapi Serintil menolak permintaan untuk dijadikan pelepas penat Marsusi. Habis itu setelah insiden tersebut Serintil pun pulang. Terus 2 hari kemudian saat Serintil akan melapor ke Dawan, dia bertemu dengan Marsusi.
Terus di jalan, Marsusi berbohong bahwa ia diperintahkan untuk menjemput Serintil oleh Pak Darman karena tidak bisa menolak perintah. Serintil pun mau tidak mau harus naik gitu, harus ikut. Terus pulang dari wajib lapor, Serintil pun diantar oleh Marsusi. Tetapi saat di perjalanan pulang, Marsusi itu nggak langsung pulang ke Duku Paruk, tapi Marsusi itu mengajak Serintil ke rumahnya, tetapi Serintil menolak keras. Tetapi ia tidak berani untuk melompat, dan saat ada jalanan rusak, Serintil itu terjatuh dan kabur dari Marsusi. Lalu Serintil kayak jalan ke hutan, tapi nggak lama si Marsusi tahu di mana si Serintil. Terus Serintil tuh kayak dikejar-kejar sama Marsusi. Dia tuh lari sambil pincang-pincang. Terus abis itu Marsusi dapat Serintil kan, kayak ketemu lagi. Terus Marsusi itu ngajak Serintil buat pulang, tapi Serintil tuh nolak karena dia tuh udah nggak percaya lagi sama Marsusi. Akhirnya Serintil pulang sama sepeda Marta Dasim. Dia itu kayak pekerja di sana gitu. Pulang ke Duku Paruk. Terus beberapa hari kemudian ada rombongan pengukur tanah yang bekerja di dekat Duku Paruk. Suatu hari ada yang melihat Duku Paruk dengan teropong. Ia melihat Serintil, yaitu Tamir. Lalu Tamir memberitahu Bajus. Bajus itu dia pemimpin pekerja di sana. Lalu saat malam hari, Tamir pergi ke Duku Paruk, tepatnya ke rumah Nyai Kartareja. Niat mereka itu untuk bertemu Serintil dan melakukan hal yang dulu sering Serintil lakukan. Tapi sama si Serintil itu ditolak mentah-mentah. Karena Serintil itu gak mau balik ke dirinya yang dulu menjadi ronggeng. Dan setelah ditolak oleh Serintil, mereka pun pulang. Setelah itu, suatu hari ada pamong desa datang ke rumah Serintil. Dan Serintil bersama Goder disuruh untuk ke balai desa untuk menghadiri menghadiri rapat gitu untuk pembayaran ganti rugi. Disitulah Serintil bertemu Banyus dan Bajus berkata akan datang ke rumahnya besok. Terus di situ Bajus juga kan yang lain disuruh bayar ganti rugi. Nah si Serintil ini gak bayar ganti rugi, kayak digratisin sama si Bajus. Akhirnya sepulang dari desa, Serintil tuh gelisah, gak bisa tidur karena perkataan si Bajus. Pagi hari pun tiba, Serintil tuh kayak wah ada tamu nih, dia semangat banget. Jadi dia mau nyiapin suguhan gitu. Terus di saat yang bersamaan, Rasus mendapat cuti 3 hari sebelum berangkat ke Kalimantan. Terus ia pun pulang ke Duku Paruk untuk melihat kembali rumah gubuknya dan bermain dengan anak-anak di sana. Terus abis itu Rasus juga bertemu dengan Sakum. Mereka berbincang-bincang. Terus Sakum menyuguhkan makanan juga. Terus abis itu lalu tibalah Bajus di Duku Paruk. Bajus hendak mengajak Serintil untuk berjalan-jalan, tapi ditolak oleh Serintil karena Serintil tuh pura-pura sakit. Habis itu pada malam harinya Rasus tuh keluar rumah. Dia ke rumah Sakum.
Sakum itu nyuruh buat Rasus itu nikah sama Serintil. Tapi Rasus pokoknya habis itu si Rasus keluar dari rumah Sakum lalu mengunjungi rumah lainnya, dan Rasus tiba-tiba berhenti di depan rumah Serintil. Lalu Rasus mendengarkan percakapan Serintil dengan anaknya. Lalu pagi pun tiba, Rasus pun pulang kembali untuk bersiap pergi merantau ke Kalimantan. Lalu pada tahun 1970 banyak truk, bulldozer, dan pekerja dari luar kota, terus juga Nyai Kartareja membuka warung pecel untuk tempat beristirahat para pekerja, kayak buat makan di sana gitu. Terus Serintil pun lama-kelamaan semakin dekat dengan Bajus. Terus suatu hari Serintil, Goda, dan Bajus pergi jalan-jalan ke pantai. Pada saat di pantai, si Bajus tuh kayak motret si Serintil gitu, kayak lagi lihat pemandangan di pantai gitu. Terus abis itu suatu hari Serintil tuh berniat untuk mempunyai rumah, dan ia meminta izin kepada kakek Kartareja. Setelah meminta izin untuk membuat rumah, hanya dalam waktu 6 minggu Serintil itu sudah mempunyai rumah dari kayu yang juga dibantu oleh Bajus. Setelah itu Nyai Kartareja menyuruh Serintil untuk segera menikah dengan Bajus karena sudah dekat, tapi Serintil belum siap. Pada Februari 1971 pukul 4 sore, Serintil dan Nyai Kartareja pergi ke Dauan karena diminta untuk menemani Bajus ke acara rapat orang proyek. Jadi sesampainya mereka di villa dekat jadi si Serintil itu dia disuruh di villa sama si Bajus. Nah, villa itu dekat hotel tempat Bajus rapat. Setelah selesai rapat, Bajus itu kayak ngebawa kayak sama atasannya ke villa di mana Serintil itu berada. Ternyata Bajus itu mendekati Serintil bukan untuk dinikahi, tetapi untuk ditawarkan kepada Pak Blengur, hanya untuk bersenang-senang. Sesudah Blengur menemui Serintil, ia kembali ke hotelnya. Lalu lama kemudian supirnya itu kayak ngedatangin si Banyus. Lalu Blengur bilang kalau jadi supirnya itu jemput Bajus, disuruh nemuin Pak Blengur. Lalu Pak Blengur tuh bilang kalau dia nggak tega sama Serintil gitu. Lalu dia nyuruh Bajus untuk nganterin Serintil untuk pulang dan terus dia kayak ngasih uang buat Serintil. Setelah itu Bajus menuruti perintah Pak Blengur untuk pulang, dan mereka pun pulang. Rasus pun di saat yang bersamaan Rasus pun pulang, dan setelah kejadian di villa itu Serintil tuh jadi gila karena Bajus itu nggak bisa menikah sama Serintil karena kecelakaan yang dialaminya, dan juga dari awal juga dia nggak ada niatan buat nikah sama Serintil. Terus Rasus pun pulang dan dia kayak nemuin Serintil yang lagi nyanyi-nyanyi. Terus Rasus sedih, kayak dia tahu ternyata Serintil itu udah gila, kayak udah beda gitu. Terus dia ngebawa Serintil ke rumah sakit tentara buat
diobati. Terus sudah sampai di sana, Serintil dibawa ke dalam untuk dirawat kejiwaannya, dan malam hari Rasus pun pulang ke Dukuh Paruk. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video